Syariatnya betul, kekurangan amal akan terima sama Allah. Makanya Allah mengajarkan dalam itu, terutama haji, karena ibadat paling berat ini. Pertama kali kata Allah, lillah, niatkan karena siapa saja yang betul-betul, kalau apa saja yang dikerja, semua akan diterima sama Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 199 daripada suratul Baqarah, Allah berfirman, "Tsumma afidu." Kemudian Allah mengajarkan kepada kita semua, setelah semua proses yang kamu kerjakan, apa kata Allah? Berangkatlah kamu dari mana orang-orang berangkat. Jadi pada tanggal 8 orang berada di Mina untuk mabit sampai tanggal 9, kemudian melakukan wukuf di padang Arafah. Orang boleh wukuf, boleh zuhur sampai pada sekitar maghrib. Orang boleh meninggalkan Arafah paling pendek maghrib. Sebelum itu tidak boleh. Setelah sholat maghrib, adzan, semua bergerak kemana? Menuju ke Musdalifah untuk mabit di sana. Kemudian setelah malam di atas jam 2 boleh meninggalkan Musdalifah untuk ke Mina melakukan Jumratul Aqabah. Makanya ibadatnya kelihatannya seperti main-main, cuma lempar-lempar. Semua ibadat. Jangan dianggap itu sekedar apa saja yang kita kira pada saat kita melempar, betul-betul melempar syaitan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Makanya ibadah haji ini beda. Doanya bebas, apa yang kamu bisa. Yang penting renungkan perjalanan yang dilakukan oleh satu keluarga Nabi Ibrahim, ibu istri dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ibadah paling berat ini. Makanya pada ayat 199 apa? Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadha." Kemudian Allah mengatakan setelah semua selesai apa? Setelah kamu selesai melakukan wukuf di padang Arafah, silakan ke bertolak menuju kata Allah ke Musdalifah. Apa yang dikerjakan? Wastaghfir, yang banyak minta ampun sama Allah, istighfar. Walaupun sudah berada di Arafah, Rasulullah sebaik-baik hari Arafah, sebaik-baik zikir yang saya dan semua nabi pada hari Arafah. Apa zikir yang paling besar? Pada hari Arafah, Rasul semua nabi loh. Kata mulai Nabi Adam sampai Rasulullah. Apa zikirnya? Yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Semua nabi itu zikirnya kata Rasulullah. Itu zikir yang paling besar. Orang yang baik itu subuh atas 10 kali diberikan oleh Allah sama dengan memerdekakan budak. Makanya kita diajari oleh Rasulullah, mau tidur diberikan oleh Allah apa? Orang yang senantiasa baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, diampunkan dosanya walaupun sebanyak biji lautan. Berapa saja akan dia sebelum tidur baca itu kata Rasul. Itu semua nabi zikirnya, terutama Arafah. Yang tidak haji sama itu zikir utama. Sebaik-baik hari Arafah, sebaik yang dan semua nabi itu zikirnya pada hari Arafah. Di saat orang wukuf dengan 2 hal ihram, Allah membanggakan semua para perhatian hambaku kata Allah, siapa saja yang berada di padang Arafah, semua doa mereka, apa saja permintaan mereka aku kabulkan. Dan Allah mengatakan siapa saja yang berada di tempat itu, insya Allah diampunkan oleh dosanya. Makanya diajarkan sudah maghrib boleh kalian meninggalkan Arafah, afidu, bertolaklah kemana? Bareng sama orang min haifu, dari orang-orang yang akan berangkat menuju ke Musdalifah untuk melakukan mabit sampai paling sedikit jam 12 malam baru boleh bertolak ke Mina. Allah mengingatkan dalam ayat ini diajarkan tertib satu persatu tata cara haji. Makanya Rasulullah SAW hajinya hajjatul wada, haji pamitan. Rasulullah beritahu kepada sahabat, saya akan melaksanakan banyak orang itu waktu Rasul haji. Kemudian apa? Rasulullah naik di atas karena banyak orang beritahu, ya apa hajinya Rasulullah? Kata Rasulullah, khudu, ambillah, ya apa cara saya melaksanakan manasik? Khudu anni, ambillah, ya apa tata cara melaksanakan ibadah haji? Itu pun banyak yang keliru dan tidak disalahkan oleh Rasulullah. Tidak ada istilah keliru. Orang datang, ya Rasulullah, ya apa? Tidak tahu. Wong haji 1 kali. Tadi saya sudah nyembelih kambing sebelum lempar jumrah. Ini lempar dan tidak apa-apa.
Tidak ada satu perbuatan yang ditanyakan oleh sahabat melainkan berlakukan, dan semua Rasulullah mengatakan ini apa saya kerjakan dan tidak ada yang salah kata. Dan tidak dosa kata Rasulullah. Tahu kita sholat yang mulai kecil si lali, apa mana haji seumur hidup sekali. Jangan dosa, jangan ngawur. Sor haji ki. Oh ini nak kono. Lo mata sih, dianggap mata sih. Iki tuh kan bisa daftar angel. Di negara orang, ya apa cara tidak ngerti semua. Ustadz kadang-kadang sih keliru. Apa mana santri ini? Kenapa? Bukan keliru, situasinya nggak bisa. Dalam situasi yang berat, sulit kadang-kadang. Makanya Rasulullah berikan keringanan. Kata Rasulullah kerjakan, Rasulullah yang mimpin. Kata sahabat, tidak ada pertanyaan yang diajukan melainkan Rasulullah mengatakan kerjakan, tidak apa-apa. Semua apa saja yang dilakukan oleh sahabat, apa ilmi lakukan dan tidak apa-apa. Segala macam lakukan dan tidak apa-apa kata Rasulullah. Tahu ini ibadat soro. Allah mengajarkan, "Tsumma afidu," kalau kamu sudah selesai apa wukuf di padang Arafah, berangkatlah kamu dari arah orang. Kemudian apa yang diajarkan pada saat berangkat? Wastaghfirullah. Semua ibadat, apa yang paling besar? Istighfar. Semua ibadat. Apa kuncinya? Istighfar. Kita sholat, sujud, minta ampun, rukuk, minta ampun, sampai duduk di atas Rabbighfirli. Semua istighfar. Apa saja, sampai salam, astaghfirullah. Kenapa? Kunci dari ibadat istighfar. Makanya sudah haji diajarkan wastaghfirullah. Yang banyak minta ampun kepada Allah. Kita sujud suruh minta ampun segala macam istighfar. Habis salam jok astagfirullah mana. Rasulullah mengajarkan orang yang banyak baca istighfar, sadar semua orang banyak salah. Apa? Rasulullah mengajarkan siapa saja yang banyak istighfar. Yang pertama, apa yang menyebabkan hati risau dan gelisah hilang dengan istighfar. Sumpek-sumpek hilang istighfar. Dan yang kedua, tiap orang hidup itu ada masalah. Akan diberikan oleh Allah jalan keluar masalahmu. Oh no. Dan yang ketiga, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ojo bingung. Pada suatu hari Imam Hasan al-Basri ngajar, ada orang angkat tangan, ya Imam, ini langit sudah lama tidak turun hujan, kering, banyak tanaman yang mati. Ya apa cara supaya hujan? Istighfar, yang banyak baca istighfar. Istighfar akeh. Orang yang kedua tanya, ya Imam, saya ini kepingin kaya. Oh, pewiritani sugeku. Ya fulus. Ada. Ya apa zikirnya? Kata yang banyak baca istighfar. Kalau kepingin miliar, istighfar ya miliar. Mari saya tak baca ping telu. Lo ping telu. Dikai 30 kon ping telu. Sing akeh. Kalau kepingin miliar, istighfarnya ya miliar. Duitnya kepingin akeh, tapi istighfarnya cuma astagfirullah. Ya siji dibalas 30 rupiah kon. Kalau kepingin M, istighfarnya yo M. T. Bodoh. Kata Imam Hasan al-Basri, yang banyak baca istighfar. Siapa yang apa? Allah akan berikan dari mana? Jangan dipikir. Nanti Allah akan datang rezekinya kepadamu. Dari mana? Jangan tanya. Itu Allah beri kepadamu. Min haitsu, dari arah yang kamu tidak menyangka. Datang. Istighfar. Sampai ada waktu khusus kapan? Waktu sahar. Tandanya orang-orang yang bakal siapa? Allah. Orang yang baca istighfar. Semua ibadah sampai sudah di Arafah, pakai ihram. Apa? Istighfar. Pada saat mau berangkat istighfar. Ini ibadah paling soleh haji. Wastaghfirullah. Perhatikan ayat. Semua kuncinya istighfar. Kita sholat istighfar, duduk semua istighfar. Rabbighfirli warhamni wajibul istighfar kabeh. Semua istighfar. Salam jok. Astaghfirullah. Ya Allah, sembahyang dah khusyuk ya Allah. Ngaku. Dan Allah senang. Sampai mau tidur diajari oleh Rasulullah bacaan 2 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah. Dari mulai kalimat amanar Rasul. Rasulullah mengajarkan siapa saja yang tiap malam sebelum tidur semua keluarga apa buru mereka baca 2 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah.
Turun baca WA, iku disik. Iku WA Allah Ta'ala. Allah kirim salam baca niki. Itu hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari. Apakah orang yang baca 2 ayat yang terakhir semua kekurangan amal sepanjang hari kita bergelimang dosa dicukupi sama Allah, kafata selesai. 2 ayat terakhir mulai kalimat amanar Rasul. Itu hebat itu. Kata Rasul, itu ayat langsung dari arsy Allah. Perhatikan ayat ini. Haji wastaghfirullah. Berangkat dari Arafah dalam keadaan ihram dengan muka bergelimang dengan debu. Apa? Allah mengajarkan kalau kamu akan berangkat jangan lupa apa yang kerjakan? Yang banyak baca istighfar. Imam Hasan al-Basri tanya, ya Imam, saya ini kepingin kaya, hidup ini susah. Kerja ombi Allah Ta'ala, kerja menungso PHK kon. Ya apa caranya? Istighfar yang banyak itu kerja sama Allah Ta'ala. Cengake. Orang yang ketiga angkat tangan, ya Imam, saya ini ingin punya anak. Lama kalau tidak punya, ya apa caranya? Yang banyak baca istighfar, semua hidup istighfar. Yang terakhir, ya Imam, ini hasil tanaman banyak panen yang rusak. Paceklik. Popok, apa popoknya? Istighfar. Semua hidup istighfar. Muridnya tanya, ya Imam, ini tanya, tidak sama kok jawaban istighfar kabeh. Kepingin hujan istighfar, kepingin soge istighfar, sampai kepingin punya anak istighfar. Suami istri longgo, apa enggak istighfar dhisik? Susu. Geludak-geluduk, makanya jadi anak mokong. Istighfar. Sampai terakhir kata Imam, kepingin hasil panen bagus, musim bagus, buahnya bagus, istighfar. Kata Imam Hasan, apa kamu dah baca Al-Quran, baca suratmu? Apa? Nabi mengingatkan kepada kaumnya yang banyak, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang banyak kamu minta sampai kata Allah, Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah diampunkan, yursil, dikirim sama Allah rezeki yang jelas, apa? Berupa hujan. Kemudian yang satu ayat lengkap jawabannya. Dan apa? Allah akan berikan harta yang punya harta dan anak yang punya anak. Dan apa? Sungai-sungai dan pertanian akan subur. Istighfar. Perhatikan ayat ini. Setelah selesai dari Arafah, apa zikirnya? Wastaghfirullah. Tetap kunci hidup itu istighfar. Allah menutup dengan kalimat innallaha ghafur. Sesungguhnya dia Allah itu Maha Pengampun, Rahim kata Allah, dan Allah itu Maha Penyayang. Saking banyak istighfar sampai ada dalam salafat yang disebut sayyidul, puncaknya istighfar. Seakan-akan tokoh dari istighfar itu sayyidul istighfar. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar ay yaqulu al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qala fi lailatin famata fi lailatihi dakhala al-jannah wa man qala fi yaumi famata dakhala al-jannah. Ini makanya disebut sayyid, puncaknya istighfar. Rasulullah mengajarkan, memberikan nama khusus istighfar ini. Sampai Abu Bakar minta, ya Rasul, saya kasih istighfar sendiri. Diajari Rasul. Khusus Abu Bakar. Jangan pakai istighfar. Rasulullah mengajarkan sayyid paling tingginya istighfar ini, sayyidul istighfar. Banyak bentuk-bentuk istighfar itu. Semua Nabi punya istighfar. Tiap Rasul punya istighfar. Kenapa? Yaitu jaminan keselamatan untuk mereka. Di dalam hadis yang sahih yang dibuatkan oleh Bukhari dari Shaddad bin Aus, apa? Rasulullah mengajarkan sayyid, puncak dari para istighfar orang baca ini. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang baca ini di waktu malam, kalau sampai meninggal dunia malam itu pasti masuk surga. Dan siapa yang baca pagi, kalau dia meninggal dunia sebelum sore pasti dia masuk surga. Itu jaminan Rasulullah. Bukan saya yang jamin, Rasulullah. Orang yang baca ini satu kali, kalau dia meninggal dunia pada hari itu dijamin. Bukan saya yang jamin, Rasulullah. Pasti dia masuk surga. Famata, siapa yang meninggal dunia pada hari itu, dah pasti kata Rasulullah dia masuk surga. Itu puncaknya istighfar, sayyidul istighfar.
Apa doanya? Rasulullah mengajarkan, kalau ada seorang hamba kemudian dia baca kalimat Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya kamu adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, khalaq, dan kamu ya Allah yang telah menjadikan aku. Pengakuan seorang hamba. Pembukaan Sayyidul Istighfar diajarkan oleh Rasulullah, kalau ada seorang hamba yang membaca kalimat Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya kamu adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, semua tidak ada yang bisa dihadap kecuali kamu, khalaq, dan kamu ya Allah yang telah menjadikan aku, Allah yang menciptakan kita. Wa ana abdu, dan saya ini hambamu, wa ana ala ahdika, dan saya dengan apa saya yang kamu perintahkan janjiku kepadamu, saya akan mengerjakan mastata'tu, dalam kemampuanku. Kemampuanku. Kita disuruh sholat khusyuk. Allah pertama itu. Mulai ini wajahku segera ngabe. Mari salam astagfirullah. Ya Allah, sembahyang mikiri utang. Kadang-kadang mari blonjo kantong dibuka. Mangkane susuke kurang. Giling-giling mau tuku iki. Susu piye iki? Pengen tung duwe iki. Sayyidul Istighfar, pengakuan diri seorang hamba. Maka siapa yang mengaku kepada Allah, Allah senang. Pembukaannya hebat. Apa pembukaan doanya? Rasulullah mengajarkan, kalau ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya kamu adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, khalaqtani, dan saya yang kamu telah menjadikan aku ya Allah, wa ana abduk, saya ini hambamu ya Allah yang tidak bisa apa-apa, wa ana ala ahdika wa wa'dika mazah, dan saya dengan apa saya yang kamu perintahkan janjiku kepadamu akan saya kerjakan mastata'tu, dalam kemampuanku. Kita disuruh sempurna, tidak bisa. Kongkon poso sing tepak, dak iso. Kongkon sembahyang sing tepak, dak iso. Semua serba. Kenapa? Memang kita maklum sembahyang. Ngaji yo ngono lungguh ngantuk. Lah iku nek dituntut ya Allah taala, ya apa kon? Kaya itu kono berangkat, lungguh. Jadi malaikat, iki apa dikei pahala piro iki yo? Wis jarno kasano. Wong dak niat turu, coba niat kan menjogo bantal. Dak niat turu. Cuma saking kesel, semangat Masya Allah padahal ndelok mendung berangkat pengajian. Nek ustaz yo bakal prei. Dak dijemput prei. Santri ini lebih semangat. Makanya Rasulullah memberikan nama ini Sayyidul Istighfar, yang paling tinggi. Kata Rasul, siapa yang tiap malam baca ini, kalau dia meninggal dia sebelum pagi, tidak tahu kita bisa hidup apa tidak besok, tidak tahu, dijamin pasti masuk surga. Orang yang baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan saya berdoa semua apa saja kejelekan yang saya lakukan. Tiap hari kita berpasalah, aku ya Allah saya berlindung ya Allah. Jangan sampai itu Allah maaf. Siapa yang minta ampun diampuni sama Allah. A'udzubika min syarri, saya berlindung semua apa saja perbuatan busukku, ngaku ya Allah, dan Allah senang. A'udzubika min syarri ma sana'tu, saya berlindung apa saja perbuatan kejahatan yang saya lakukan. Abu ulaka bi ni'matika, dan saya mengakui ya Allah semua nikmat yang kamu berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan saya mengakui ya Allah dosa-dosaku. Faghfir, ampunkan dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Pendek. Rasulullah mengajarkan, kalau ada seorang hamba membaca kalimat ini, kalau dia baca pagi, mati sebelum sore pasti masuk surga. Dan siapa yang baca malam hari, kalau dia meninggal dunia pasti masuk surga.
dakhal jaminan dari Rasulullah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Pengakuan diri seorang hamba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar itu banyak. Ini Rasulullah memberikan nama ini Sayyidul Istighfar. Apalkan, ajarkan kepada keluarganya. Anak-anak ajaran apa? Cek bocah Sayyidul Istighfar. Kenapa? Kita tidak tahu kapan kita bakal menghadap kepada Allah. Ini hadis sahih Rasulullah memberikan orang yang selalu baca ini. Apa? Semua dosa. Begitu kata aku ya Allah. Tidak ada kecuali Engkau ya Allah yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Diampuni dosa. Semua Nabi, mulai Nabi Adam punya istighfar sendiri-sendiri, tiap Nabi punya. Nabi Adam diajari yang banyak membaca kalimat Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Balik nang surga. Allah beritahu kepada Nabi Adam, kamu tak kasih istighfar untuk kamu dan anak cucumu. Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, saya ajaran diajari istighfar khusus untuk Abu Bakar Siddiq diajari oleh Rasulullah. Baca ini. Allah mengajarkan dalam ayat ini, kalau kamu sudah berangkat dari Arafah, apa kata Allah? Allah mengingatkan dalam ayat ini, wastaghfirullah, istighfar. Tiap orang ada masalah, apa solusi istighfar? Begitu kita bisa beres, semua masalah kita beres, jangan khawatir. Tidak usah bingung, nangkor, duduk istighfarnya. Terutama sahar, sepertiga malam terakhir. Antara jam 2 sampai subuh. Itu waktu paling mustajab itu. Istighfar. Paling istimewa. Mendekati subuh. Itu sahar, waktu sahur itu paling hebat. Duduk astagfirullah. Abdullah bin Umar, setelah dia tua, dia punya pelayan namanya Nafi'. Budak yang dinikahkan oleh dia. Setelah dia tua, kalau sudah masuk waktu sahur, dia tanya sama pelaparnya, sudah waktu masuk waktu sahur, sudah Tuhan, duduk dia, istighfar. Ojo ambil ngeleset, hilang. Astagfirullah. Ya hilang mana? Lumayan sih daripada tidak belas. Lek kon ambil ngeleset, melek. Astagfirullahaladzim. Ya ngorok mana? Istighfar sepisan bablas sampai jam 6. Helu jam 6 ayam wis kawin. Sesuk lho ayam wis kawin, iki buru tangi. Wastaghfirullah. Perhatikan ayat 199 dari surat Al-Baqarah. Sudah Arafah itu saat istimewa, hari yang paling Arafah paling istimewa. Apa? Pada saat akan meninggalkan Arafah, istighfar yang banyak. Semua ibadat kuncinya istighfar. Insya Allah kalau kita diampunkan, problem dan masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ayat.